Selamat sore Bu Cahaya. Selamat sore Pak Ber. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Ber, sehat luar biasa. Bagaimana kabar Pak Ber? Puji Tuhan sehat juga. Ya syukur juga ya Bu ya. Sama-sama sehat kita hari ini. Ya, Oke. Alhamdulillah. Syukur. Ini dari situasinya kayaknya ada yang pengen Ibu sampaikan dengan saya ini. Kalau boleh tahu nih apa ya Bu ya? Apa ada masalah Oh, di sekolah atau di kelas? ada Pak Ber. Oh ya gini Pak Ber, terima kasih Pak Ber. Begini Pak, sebenarnya saya ingin menyampaikan siswa saya yang kelas 3 SD tentang pembuangan sampah nih Pak, sembarangan. Jadi anak-anak tersebut membuang sampah sembarangan itu maupun di ruang kelas, maupun di meja, maupun di laci, maupun di bawah lantai. Aduh Pak Ber, itulah kendala saya nih Pak Ber. Jadi saya mau ingin berdiskusi dengan Pak Ber. Wah, masalah sampah Bu ya. Ya, hampir Iya, sama sih di mana-mana memang masalah sampah itu masalah utama Bu, enggak di SD maupun di SMP di tempat saya. Ini sih memang topiknya asik ya untuk kita bahas ya Bu ya. Kira-kira ini apa yang iya, pengen Ibu bisa gali ngikut dari ya Bu saya? ya. Sorry, keliling saya. Uh, saya Semangat ingin Bu, mendapatkan solusinya Pak tentang bagaimana semangat Kak anak-anak Riro, kelas 3 SD semangat. jangan buang sampah ke Ya, kelasnya, ingin anak-anak ini membuang sampah pada tempatnya, Pak. Karena kalau membuang sampah sembarangan, ya tidak enak dipandang, Pak, oleh mata, menimbulkan suatu penyakit, Pak. Ya, betul sih Bu. Memang sampah ini bisa membuat penyakit lah yang pastinya kan. Apalagi memang Hmm, anak-anak ini dengan mudahnya kadang buang sampah sembarang, enggak ibaratnya ngerasa enak mereka buang langsung langsung di situ lah dia buang sampahnya kan. Ah, nih menurut Ibu nih apa nih penyebab anak-anak di kelas Ibu nih sering membuang sampah sembarangan? Nah, inilah, Pak. Padahal kan, Pak, kan, eee, tong sampah itu, ini saya ceritakan dulu ya, Pak, ya. Tong sampah itu ada 2 Pak. Satu yang ada di dalam kelas, satu di luar kelas. Jadi, membuang sampah itu tidak terlalu jauh, maka mereka tuh tidak ada kesadaran diri terhadap pembuangan sampah, Pak. Eee, itu, Pak, menurut saya kesadaran diri, Pak, terhadap siswa saya, gitu. Ya, kesadaran Bu ya. Iya, Memang cara membangun kesadaran diri anak ini yang perlu ditingkatkan. Nah, kira kalau selain iya. kesadaran diri ada lagi enggak Bu? Kenapa anak-anak tuh sering buang sampah sembarang? Atau gimana ini Bu? Oh, gini, Pak, kemungkinan di kelas 3 SD di tempat saya ini Pak, penyebab pembuangan sampah sembarangan padahal itu kan bisa menimbulkan suatu penyakit ya Pak ya, kena kotor, bau aromanya yang tidak menyedapkan. Maka saya di sini ingin memberikan pemahaman loh Pak, bagaimana siswa saya itu bisa memahami apa itu kebersihan di dalam kelas, bisa membuat sampah-sampah itu di bagian pada tempatnya. Waktu itu saya ingin mengkelola, Pak, ingin kelola eh, bahan-bahan sampah tersebut menjadi ekobrik, Pak. Itu bisa saya lakukan di P5 nanti, Pak. Salah satunya pembuatan ekobrik. Wah, menarik sih Bu ya sebenarnya omongan kita nih. Nah, sampah itu memang jadi kotoran Bu. Jadi kotoran tapi bisa dikelola menjadi karya kata Ibu tadi kan contohnya ekobrik Bu ya. Iya, Nah, jadi iya, itu sampah-sampah ada sisa makanan dan dari plastik bisa dimanfaatkan bukan? Apa iya, benar. yang ingin Ibu capai Bu dari kegiatan ekobrik ini? Eee, saya Pak sebenarnya ini Pak ya, ingin sekali mencapai adanya kesadaran diri terhadap siswa saya dengan memberikan penjelasan, sesuatu media pembelajaran dengan melihat YouTube atau saya melakukan PowerPoint dan melakukan pemberian penjelasan kepada anak-anak
kenapa mereka itu menjadi membuang sampah sembarangan. Saya beri keterangan, saya arahkan, saya beri pemahaman. Jadi begini Pak, manfaat membuang sampah itu dan saya bilang kepada anak-anak, mana yang sampah organik, mana sampah yang non organik, seperti itu Pak. Jadi saya menyuruh anak-anak, mmm, gimana ya, di tong sampah itu saya menyuruh anak-anak menempelkan Pak, saya arahkanlah mereka Pak, menempelkan, yang ini, tong sampah satu ini organik, yang satu yang lagi non organik dan saya juga nge-print satu bagian poster ya Pak ya. Jadi mereka ketika di ruangan pintu pintu masuk, mereka sudah sadar, "Oh, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan nih." Nah, seperti itu Pak. Eee, saya ingin mencapai biar anak-anak itu, eee, memiliki kesadaran dirinya Pak. Ya, jadi sebenarnya Ibu ini udah lebih menekankan kegiatan tuh udah banyak Bu ya. Membuat anak sadar diri gitu kan. Oh, sebenarnya sampah itu kalau misalnya bisa kita manfaatkan itu ada manfaatnya kan bukan bukan hanya bisa juga merusak lingkungan. Kembali lagi nih Bu untuk tanggung jawabnya nih. Ah, Ibu sudah menemukan solusinya kan tadi bukan dari tindakan yang Ibu lakukan. Menarik sekali kegiatan ibu ini terhadap anak, sudah menyadarkannya, ada manfaat, ada menjelaskan manfaat dan dampaknya. Kembali ke tanggung jawab nih, siapa yang pengen ibu bawa untuk menjadi yang terlibat sebagai pertanggungjawaban dalam situasi ini, Bu? Itulah Pak, yang saya libatkan ini rencana saya sih Pak ya. Saya mengarahkan siswa ya Pak ya, karena kan di dalam kelas tuh sudah ada struktur kelas, ada ketua keamanan, ketua kebersihan, ketua kelas. Jadi saya menyuruh anak-anak untuk berperan dan yang kedua, saya meminta tolong dan saya ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah, agar kepala sekolah, mengajak rekan guru untuk melakukan saya berikan ide, Jumat bersih, Pak, di setiap hari Jumatnya. Mungkin hal itulah, Pak, yang saya lakukan untuk perencanaan saya, Pak, dalam melibatkannya juga pada siswa dan kepala sekolah dan rekan-rekan guru Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oh iya Pak, aduh senang sekali lah pokoknya Pak. Akhirnya saya menemukan solusinya ini Pak. Ya, ya, ya. Semoga lah Bu ya, ya ibaratnya ide Ibu ini ibaratnya ide baik kita ini bisa diterima Bu di lingkungan sekolah, apalagi terhadap kepala sekolah dan kawan-kawan yang lain Bu ya. Iya Pak, Oke, mudah-mudahan oke, Pak. baik. Ah, terima Ya, kasih semoga Pak bisa Bernardo. dilaksanakan, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat sore Pak Bernardus. Ya, selamat sore, Bu Cahya. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Bernardus? Puji Tuhan, sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat luar biasa Pak Bernardus. Oh iya Pak Bernardus. Eh, Bapak ingin ngobrol ya dengan saya ya Pak ya. Kira-kira Bapak tuh menyampaikan sesuatu apa sih Pak? Iya, benar, Bu. Eh, saya pengen berbagi sedikit masalah ini terkait jam pembelajaran saya, bukan? Karena memang ada beberapa jam pembelajaran itu di jam terakhir, Bu. Jadi, salah satu itu adalah niat siswa Bu ya di jam-jam terakhir itu kan ini kayaknya bukan kayaknya memang kenyataannya itu anak tuh sudah buyar dia konsentrasinya dalam hal belajar di kelas itu Bu. Wah, ini memang sering terjadi ya Pak Ber ya. Sering sangat terjadi nih apalagi ya di jam-jam siang, rasa kantuk, rasa Betul. jenuh. Jadi begini Pak Ber, Pak Ber ini kan ingin menyampaikan atau bercerita tentang kalau 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 nggak salah itu
situasi ya Pak ya, kita buat situasi mengajar di waktu siang. Jadi yuk Pak Iya, mari Bu. kita diskusikan. Iya, Bu. Iya, iya, betul. Nah, iya, Bu. Saya ini ingin mendapatkan solusi lah, bukan bagaimana caranya ibaratnya kita bisa meningkatkan kembali minat minat mereka untuk belajar di kelas gitu kan. Eh, Nggak hanya saya kadang itu kan gimana juga kita bisa memberi semangat ke diri kita, begitu juga pengennya kita itu bisa memberi semangat ke siswa-siswa, Bu. Apalagi memang kalau udah jam-jam terakhir itu kan, waduh, ibaratnya kita pun kadang udah semangat mau masuk kelas, sekali nengok siswanya yang udah ndak terlalu semangat lagi, udah loyo, ngikut juga loyo, Bu, jadinya kan. Jangan seperti juga gitu loh Pak Ber, loyo harus semangat juga. Jadi anak-anak pun semangat melihat guru-gurunya. Loh ya Pak Ber, penyebab anak-anak merasa kan jenuh dalam pembelajaran di jam terakhir, rencana apa yang Bapak lakukan? Mengatasi Eh, yang pengen saya lakukan mungkin itu merubah metode mengajar ya, bukan. Mungkin selama ini yang biasa saya lakukan itu memberikan tugas hanya dari LKS atau buku paket gitu kan. Kadang juga misalnya saya hanya memberi catatan atau ringkasan begitu, Bu. Ya mungkin juga siswa sudah mulai mulai bosan kan dengan metode-metode yang biasa saya berikan atau terapkan kepada mereka, Bu. ya Pak ya. Jadi mohon maaf nih Pak, boleh tahu nih menggunakan media atau metode apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Biasanya sih memang saya Apakah hanya ini menggunakan, ya, hanya mengerjakan tugas dari LKS, Bu, tadi kan. Mengerjakan tugas soal segala macam. Ya, kadang juga saya memberi ringkasan atau catatan kepada anak-anak. Nah, mungkin itu sih, Bu, yang biasa media yang biasa saya kasih, biasa saya gunakan, Bu. Pak? Jadi metode yang biasa Bapak lakukan seperti itu. Jadi ini bagaimana sih Pak caranya metode yang cocok banget nih Pak ya, ini kan banyak tuh Pak, metode-metode yang bisa kita terapkan. Tapi saya memberikan saran ini Pak ya, eee, kalau bisa sebelum belajar itu Bapak melakukan ice breaking dulu Pak, gitu. Jadi anak-anak tuh menghilangkan rasa kantuk, berikan motivasi atau semangat. Jadi saya di sini, pelajaran atau metode apa biar anak-anak tersebut ya, membuat pelajaran lebih menarik menurut Bapak tuh, apa yang sangat-sangat menarik sekali. Ya. Setelah saya mengikuti di sini, Bu, kan di guru penggerak ini memang salah satu cara trik untuk membuat anak-anak itu bisa semangat lagi memang dari ice breaking, bukan. Ya ibaratnya kita ada penyemangat lagi gitulah. Nah, kalau misalnya untuk metode, mungkin metode pembelajaran yang ingin saya rubah, biar lebih siswa itu lebih aktif dan kreatif di kelas itu mungkin saya bisa menggunakan kayak kayak apa namanya proyektor itu, bukan. Ada proyektor, bisa juga mungkin menggunakan video-video pembelajaran, ada juga dari media PPT, bukan. Mungkin yang lebih asik lagi, apalagi siswa sekarang ini kan udah ada gadget, Bu. Mungkin dengan kita bisa apa namanya memberikan media pembelajaran melalui gadget, mungkin mereka bisa terhibur, Bu, gitu dengan membentuk permainan di gadget mereka. Mungkin begitu sih, Bu Cahaya. Nah, ini sangat seru nih Pak, apalagi tentang gadget ya Pak ya. Nah, Iya, kemungkinan ya betul, Pak Bu. ya SD udah memiliki gadget tuh, apalagi anak SMP gitu ya Pak ya. Salah satunya di gadget itu bisa menggunakan kayak suatu pembelajaran yang ada latihannya, seperti kuisis ya Pak ya, satu. Yang kedua bisa juga Bapak menggunakan word wall kalau
kalau bisa gitu Pak. Jadi anak-anak itu, Iya, melakukan kreativitas, jangan materi terus, mungkin seperti itu ya Pak ya. Wah Bapak sangat luar betul biasa, betul, Bu. Betul sudah betul. mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi di waktu situasi, anak-anak yang rasa jenuh dan ngantuk ya Pak ya. Jadi di sini Iya, saya tanya lagi nih Pak, komitmen yang ingin Bapak lakukan apa sih Pak selanjutnya gitu? iya. Eh, Keinginan pribadi saya sih, saya pengennya mulai besok itu sudah melakukan perubahan lah, bukan dari metode cara saya mengajar, di mana saya diharapkan bisa menyiapkan media-media pembelajaran dari tadi yang mungkin yang bisa saya ambil salah satunya dari kayak pembelajaran melalui PowerPoint, PPT, atau juga melalui gadget gitu Bu. Jadi ya dengan kegiatan tersebut ya bisa membuat anak itu bisa lebih semangat lagi di kelasnya, Bu. Nggak jenuh nengok kita, apalagi pelajaran kita kan gitu. Wah, ini luar biasa Pak. Jadi, Bapak sudah tahu dengan cara-caranya. Jadi saya di sini, siapa saja yang bisa bertanggung jawab dalam komitmen tersebut Pak? Nah, ini kalau tanggung jawab tadi bukan ya karena memang saya sudah bercerita dengan ibu, saya pengennya ya Ibu Cahaya yang menjadi tukang penanggung jawab saya karena kita nih sudah bertukar pikiran kan Ibu kan. Jadi kalau misalnya saya lupa, saya harapkan ya Ibu Cahaya bisa mengingatkan saya Bu untuk mengingatkan tentang komitmen saya sendiri untuk merubah metode pembelajaran saya Bu. Bisa Bu ya? Bisa, bisa sangat sekali Pak, saya bisa membantunya dan saya akan mengingatkan kembali, ya namanya kita manusia ini ada melakukan kelupaan ya Pak ya. Jadi Ya, komitmennya saya mengingatkan Bapak, dan mudah-mudahan Bapak merasa senang apa yang kita lakukan pembicaraan ini. Gimana Pak perasaannya, sudah lega Pak? lega, bahagia Bu. Ya ibaratnya karena sudah sharing bertukar pikiran ini segala permasalahan yang selama ini saya pikirkan bisa apa ya bisa lepas gitulah kan. Nah, terima kasih Pak Menadus, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, Ya, dengan terima kasih cara juga Bu ini. waktunya. Oke, sama-sama Pak, selamat sore. Selamat sore.